Halo teman-teman semua. Pada pembahasan Word pertama kali ya di episode kali ini saya bagaimana akan menjelaskan seputar tentang format teks ya, menebalkan atau menggarisbawahi atau mengganti warna teks atau mengganti ukurannya dan sebagainya ya. Nah, juga di sini bagaimana penataan tentang bullet and numbering, juga penyisipan image ya, dan membuat satu shape ya atau objek ya, objek gambar seperti itu yang nantinya disisipkan teks seperti ini ya. Nah, ini nanti bagaimana cara membuat ini juga teks yang seperti ini ya. Ada yang namanya subnya, ada juga yang dinamakan menu utamanya ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju TKP. Oke, inilah tampilan dasar dari Microsoft Word ya, dimana pada Microsoft Word ini terdiri dari ruang editor seperti ini ya, editor dokumen. Terus juga di sini ada menu bar. Nah, ini ada home, insert ya sampai view sini. Nah, di bagian menu bar ini juga terdapat ribbon ya, ribbon seperti misalnya bold ya, untuk menebalkan ya. Di sini juga ada title yang bentuk normal, atau juga nanti di bagian insert di sini ada bagaimana untuk menyisipkan tabel, menyisipkan gambar dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, di dalam dokumen Word karena terkait dengan penulisan naskah ya, atau pengetikan dokumen dan sebagainya di sini, maka di sini ada penataan yang namanya di bagian kiri ada yang namanya left indent ya. Di atasnya ini first line indent. Sedangkan di bagian kanan ada hanya satu, yaitu right indent ya. Apa yang menyebabkan di sini ada dua, ada first dan ada left indent ya. Permasalahannya begini, dalam bentuk surat atau naskah itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, sifat surat itu ada yang sifatnya indent, menggantung seperti ini, menggantung. Jadi kondisinya dia masuk ke dalam ini saya tarik dulu sedikit ya supaya nanti bisa paham. Nah, ini sekarang kalau saya ketik misalnya di sini, nah seperti ini namanya indent. Nah ya, ini seperti ini namanya indent ya, jadi menggantung di sini antara bagian kirinya, yaitu tidak sama ya, tidak lurus, itu namanya indent. Nah, yang kedua ada juga yang namanya block. Block itu kondisi kiri dan kanannya, bukan kondisi kiri dan kanannya, tetapi dalam kondisi sama ya, dalam kondisi sama ya, tidak masuk ke dalam salah satunya. Misalnya seperti ini. Nah, ini blok namanya. Nah, ini namanya blok ya. Jadi yang pertama indent atau menggantung, yang kedua blok. Dan ada juga yang ketiga yaitu semi block. Semi block itu kondisinya indentnya itu ada di sisi kiri ya. Sedangkan bukan first indentnya, first line-nya ya. First line indentnya itu ada di sisi kiri, sedangkan indentnya masuk ke dalam. Contohnya mungkin seperti bullet and numbering ya, seperti itu. Ini seperti ini. Nah, ini semi block nanti. Nah, ini semi block ya. Jadi dalam pengaturan naskah atau dokumen itu ada yang sifatnya blok ya, ada yang sifatnya indent ya atau menggantung seperti ini ya. Jadi di sini ya, seperti ini namanya indent atau hanging indent ya, atau menggantung. Yang bukan menggantung, menjorok.
block, atau ini orang sering sebut full block. Dan ini kategorinya semi block. Semi block atau orang sering sebut menggantung. Oke, setelah tahu tadi jenis-jenis naskah itu seperti apa atau jenis-jenis dokumen itu seperti apa ya, sekarang bagaimana pengaturannya atau formattingnya ya, formatting dari suatu dokumen atau teks di sini. Saya ganti saja teksnya ini, bisa copy, nah seperti ini ya. Nah, di sini ini ada yang namanya posisi normal ya, juga posisi no spacing. Normal itu dia berjarak 1,5 spasi. Kalau saya enter di sini, nah jaraknya 1,5 spasi ya. Nah, jadi dari paragraf pertama ke paragraf berikutnya yaitu 1,5 spasi. Itu yang namanya, saya masukkan dulu, normal ya. Nah ini, nah ini kalau saya enter lagi, nah ini 1,5 spasi. Nah sedangkan no spacing ya, no spacing itu jaraknya 1 spasi. Misalnya saya buat di sini sekarang yang ini no spacing ya. Saya buat no spacing. Klikkan dulu. Jadi kalau yang kanan ini mengatur, jadi kalau ditarik ke dalam berarti dia akan lebih pendek seperti itu jaraknya. Seperti ini. Kalau enter, nah ini 1 spasi, ini no spacing ya, seperti itu. Nah sekarang yang berikutnya yaitu permasalahan formatting index atau formatting text itu ada di sini rangkaiannya. Jadi kasarnya begini ya, yang di depannya ini anggaplah sesuatu yang menjadi ukuran pokok ya. Di sini ada jenis huruf atau jenis font, ukurannya yang ini ya. Ya terus juga ada bold dan seterusnya ya. Tetapi kalau mau detailnya sebenarnya diklik saja yang di sini. Ya, tanda panah ke bawah ini diklik seperti ini. Nah, nanti akan timbul dialog font seperti ini ya, kotak dialog font seperti ini. Nah, ini penataannya lebih luas ya di sini. Langsung terbagi lagi. Ada yang text effects-nya seperti ini. Nah, text effects sebenarnya udah diwakilkan di sana. Ini ada lagi di sini ya. Oke ya, sekarang kita coba misalnya saya mau membesarkan font misalnya, ukuran hurufnya kita mau ganti. Ini saya mau ganti ukurannya, ini tinggal di blok. Jadi kalau mau mengganti semua di blok seperti ini, kalau teks yang sudah ada ya, teks yang sudah ada di blok seperti ini. Di blok itu caranya dengan menekan mouse pada bagian kiri ya, pada bagian kiri ditekan sampai pada area mana kita mau blok ya, misalnya saya blok semuanya, berarti saya sampai sini ya, spesifik dot ya, atau titik. Nah setelah itu kita klik ini ya, kita klik ini font size yang di sana terlihat angka 11 ya. Kita ganti, misalnya saya ganti di sini, pilih saja disesuaikan dengan ini kita, kemauan kita ya, 22 misalnya. Nah, ukuran seperti ini ya. Nah ini namanya mengganti ukuran font ya, mengganti ukuran font. Nah di sebelahnya ada juga jenis fontnya. Di sebelah tadi yang size itu ada jenis fontnya ya. Jenis fontnya itu beragam di sini ya, tergantung apa yang kita install. Ada Perdana, Garmon, nah ini beda-beda sekali. Nah bentuknya beda-beda sekali ya, tinggal dipilih Calibri ya. Oke, kita pilih misalnya mana. Nah ini kita pilih misalnya, nah ya, ini lebih Latin ya, huruf Latin seperti itu. Nah itu untuk menentukan jenis font ya, atau jenis huruf. Nah kemudian caranya sama ya, di blok saja, di blok teks mana yang akan kita rubah seperti itu. Atau bisa juga kita menulisnya itu di awal. Misalnya saya sudah atur dulu ya, oh saya mau tahu nih jenis fontnya, misalnya saya mau buat Gisa misalnya, atau misalnya Perdana misalnya. Nah, ukurannya kita tetapkan misalnya 14, silahkan seperti itu. Nah, seperti ini.
Jadi boleh diatur terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu boleh diatur. Format juga sama, boleh ditetapkan dulu ya, sudah normal atau belum ya. Kalau yang memang ada bagian-bagian tertentu yang mau normal, ada yang tidak normal, itu bisa diatur. Oke ya, kita lanjutkan formatting berikutnya ya. Misalnya saya mau menebalkan teks, misalnya tulisan Java ini atau teks Java ini kita tebalkan. Ini tinggal cukup di blok seperti ini ya, tulisan Javanya, langsung klik bold B di sini. Nah ya, tebal ya. Ya, tebal. Terus misalnya kalau di ini Java juga mau dikasih warnanya diganti, misalnya warnanya menjadi biru, nah cukup diklik ini ya, font color, pilih warnanya. Yang penting sudah terblok, itu yang harus dipahami. Nah ini ya, supaya lebih jelas jangan biru, mungkin merah ya, biar kelihatan jelas bedanya. Nah seperti ini ya. Nah terus misalnya di bagian lain, misalnya di pemrograman mau diberi garis bawah misalnya ya, mau dikasih garis bawah di sini di bagian pemrograman. Nah ini bisa dengan underline. Nah kalau mau juga ini sudah bentuknya miring ya, atau mau ditebalkan lagi ya, jadi boleh sekaligus ini, habis garis bawah tebal misalnya, seperti itu ya. Juga misalnya saya mau mengganti jenis font untuk teks tertentu, misalnya di sini komputer saya mau ganti teksnya, misalnya ini di blok seperti ini ya, ini bisa diganti misalnya dengan, nah ya, jadi nggak selamanya harus sama jenisnya, bisa ini diganti. Nah seperti ini saya ganti jenisnya, ini beda sendiri ya. Nah, ukurannya misalnya saya rubah di sini menjadi 20, boleh seperti itu ya. Jadi format itu yang utama dilakukan lebih baik terakhir ya. Setelah itu baru kita tentukan bagian-bagian mana yang akan diformat, kecuali kita mengatur format untuk hal-hal yang memang sudah menjadi standarnya, standar pokok. Misalnya kalau dalam skripsi itu ada penulisan ukuran font jenisnya ini ya, ukurannya sekian misalnya, itu baru itu kita tentukan dulu. Tetapi pengaturan tambahannya, misalnya menebalkan, menggarisbawahi, itu bisa kita atur setelah teks selesai ya. Jadi jangan ngetik terus atur B seperti itu, nanti bisa lupa kita. Misalnya begini, ini nggak usah begini ya, maksud saya ini misalnya saya ketik, saya ganti fontnya deh, jangan yang miring, Calibri misalnya begini, oh saya mau menebalkan, oh saya klik B dulu, nah terus tebal, oh terus ini udah nggak tebal lagi, nah terus diklik lagi nih, jangan seperti ini lambat ya, ini lambat sekali. Atau misalnya mau garis bawah, saya klik lagi seperti ini, nah, saya ketik, nah seperti ini. Nah ini ada kelebihan sini yang kita hapus, nah misalnya begini, terus saya ketik lagi, oh sudah selesai, garis bawahnya yang bagian berikutnya kita lagi tutup di sini ya, jangan seperti ini ya. Ini menurut saya lebih lambat, lebih baik selesaikan dulu semuanya dokumennya, baru setelah itu kita edit di apa aja yang kita mau atur, seperti itu. Nah ini untuk teks ya, di sini ada jenisnya. Ini misalnya sekarang komputer, misalnya saya mau atur juga, ini kita blok ya, selalu blok di sini teks mana yang akan kita tata ya, seperti itu, atau kita setting. Nah sekarang misalnya saya mau ganti efek, nah ini teks efek di sini ya, ini ada seragam di sini. Nah ya, ini jenisnya beragam sekali, ada yang seperti ini ya, ada yang apa namanya tuh, glow, atau dan seterusnya, ada shadow ya, sebagainya. Nah ya, misalnya seperti ini namanya efek teks ya, seperti itu. Nah kalau kita mau kasih apa ya namanya tuh ya, warna dasar dari suatu teks ya, seperti lighting seperti itu ya. Nah ini kita blok seperti ini ya, lalu kita pilih, nah hurufnya kayak di stabilo seperti itu ya, jadi sesuatu yang dianggap penting seperti itu. Nah kemudian di sini juga ada superscript dan subscript, itu biasanya penulisan yang terkait dengan hal-hal yang rumus ya, rumus kimia atau rumus matematika. Misalnya H2O, H misalnya seperti ini, H ya, 2O
O ya, seperti ini. Nah angka 2 nya ini mau di bawah ya, seperti itu, berarti itu namanya subscript. Di blok saja angka 2 nya seperti ini ya. Terus kita setelah terblok seperti ini ya, terus pilih ini ya, subscript. Nah ya, kedudukannya angka 2 nya ada di bawahnya dari huruf H dan huruf O seperti itu. Atau misalnya kalau rumus matematika, misalnya saya menulis begini, 4 pangkat 2 misalnya seperti itu. Nah 2 nya ini mau di atas ya, berarti ini sama di blok, tapi pilihnya bukan subscript melainkan superscript seperti ini. Ini naik ke atas. Nah ya, 4 pangkat 2 seperti itu. Nah apa fungsi yang ini ya, strike through itu fungsinya untuk memberikan garis di tengah. Tujuannya itu memberikan naskah bahwa ini tidak di apa ya namanya, kalau dalam penulisan naskah-naskah yang terkait hukum ya, itu ada hal-hal yang ibaratnya itu tidak digunakan. Jadi ini di blok misalnya dikopulasikan ini misalnya saya mau kasih strike through kayak sini ya, strike through, cukup ini diklik. Nah ya seperti itu. Jadi lebih baik selesaikan dulu teksnya atau dokumennya, baru kita lakukan pengeditan ya, seperti itu. Nah ini juga ada pengaturan teks ya di sini. Nah di sini ada sentence case, lower case, upper case. Maksudnya apa? Ini teks-teks yang terkait, misal sentence case, jadi huruf awalnya itu besar ya, dan berikutnya kecil semua dalam satu paragraf seperti itu. Nah ini misalnya terkait, ini saya blok di sini ya, supaya nanti paham. Ini yang dipilih saja. Ini sentence case. Kalau lower case semuanya huruf kecil. Nah seperti ini ya. Nah kalau pilih lagi misalnya upper case semuanya besar. Nah ini upper case semuanya terpilih dalam kondisi kapital. Kalau misalnya capitalizes each words, itu maksudnya dalam setiap rangkai kata itu ada yang di huruf besarnya. Nah seperti ini, Java adalah, nah ini memang secara EYD tidak salah ya, salah menyalahi aturan. Toggle case kecilnya dulu kebalikannya. Nah kecil besar seperti itu. Sebenarnya yang agak sesuai dengan EYD yaitu sentence case, tapi ada hal-hal tertentu yang misalnya harus menjadi huruf besar di awal. Misalnya penulisan Java ya, walaupun dia ada di area ini di dalam ya, Java misalnya ketemu Java itu J-nya harus besar seperti itu. Ada hal seperti itu pengaturan EYD. Nah sekarang yang akan berikutnya yang kita bahas yaitu tentang bullet and numbering ya. Bullet and numbering ini misalnya begini, misalnya ada teks begini, saya ketik, nah seperti ini. Nah misalnya saya mau kasih ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, urutan seperti itu namanya numbering ya. Kita blok saja begini sama, lalu kita pilih ini. Nah ini ada jenisnya, apakah untuk 1, 2, 3 ya, atau mungkin Romawi, bebas ya. Misalnya saya pikirin ini 1, 2, 3. Ini nah ya tadi terkait ini belum putus. Nah ini kita blok lagi, mau ukuran kita ganti. Nah seperti ini ya. Ini namanya bullet numbering ya. Nih misalnya kalau saya di dalam area ini mau ada lagi teks tapi masuk ke dalam lagi, misalnya ada keterangan lagi misalnya, atau sub lah ya, sub di sini. Misalnya saya buat begini. Nah ini saya ketik begini. Nah yang XBC-nya ya, dan juga misalnya GH ini nggak apa-apa, begini aja dulu. Nah GH ini mau masuk ke dalam ya, penjelasan lagi misalnya. Jadi ini ada BD bus ini menurut menunya, sedangkan XBC dan GH ini misalnya sub menunya dari ini. Nah ini kita blok saja yang 2 ini ya, kita masukkan ini. Nah ini increase indent. Nah ya, jadi nanti ini namanya sub menu ya, seperti itu ya. Jadi ini masih bagian dari BD bus atau bagian dari poin 1 ya, yaitu 1A 1B seperti itulah ya. Nah jadi ini kita atur lagi, boleh kita sudah
kalau misalnya saya mau lebih masuk ke sini, jangan masuk ke dalam tapi disamakan dengan huruf B. Nah, tinggal ditarik aja ini ya, ditarik yang bagian first line indennya kita tarik ya, disamakan dengan huruf B posisinya. Nah seperti ini. Nah langsung yang di left indennya juga kita tarik juga. Nah kita sesuaikan kira-kira di mana sama. Nah seperti ini ya. Nah ini jadi kalau misalnya kita mau masuk ke menu lagi, menu berikutnya lagi, yaitu tinggal cukup ditekan ini ya, misalnya increase in indent. Misalnya di GH ini akan lagi ada aturan lagi, misalnya ini biarin aja seperti ini. Nah JDJ misalnya dengan GHN ya, itu ada di area atau di bagian GH ya sepenuhnya. Ini cukup aja di blok ini ya, di blok. Nah, terus kita masukkan increase in indent ya, seperti ini. Nah ini juga jenisnya bisa kita ganti-ganti ya, tergantung kita maunya apa. Oh di sini maunya angka 1, 2 misalnya, boleh seperti ini ya, bisa diganti seperti ini. Nah supaya ini lebih jelas, ini saya masukkan ke sini. Nah ya seperti itu. Nah, ini bisa diganti. Nah terus sudah seperti ini ya, kita blok misalnya, sama juga penataannya tadi. Nah ya, kalau misalnya saya mau di ini di bagian sini saja rapat misalnya, dengan ini boleh ya. Jadi increase ya pengaturannya, increase indent. Nah seperti ini. Nah sekarang kalau misalnya ini sudah ketemu, misalnya apa bedanya antara yang increase dengan yang nanti lawannya itu decrease. Decrease itu jadi keluar, kebalikannya. Oh ternyata GN ini bukan masuk ke area GH, berarti dia sejajar dengan XBC dan GH misalnya. Ya udah langsung di decrease. Ini di blok biasa seperti ini. Jadi akan menyesuaikan dia, diklik. Nah terus aja diklik, sudah seperti ini. Nah ini satu bagian luarnya. Kalau ini masukin lagi begini. Nah ini B ya, di sini ternyata B misalnya. Ini taruh samakan misalnya begini. Nah ini, nah seperti ini. Nah ini kita cek di sininya ya. Kita pilih set numbering value. Ini kan B, kita pilih saja di sini menjadi C misalnya, seperti itu. Nah ya, ini udah pas C, tinggal masukkan ke sini. Nah seperti ini ya. Jadi diatur aja melalui first indent, left indent, seperti itu ya. Itu perbedaan antara increase dan decrease ya. Nah sekarang apa yang namanya bullet? Bullet itu sama dengan numbering pada dasarnya ya, cuman membedakan kalau numbering itu tersusun hierarki secara atau berdasarkan angka atau huruf ya, sedangkan kalau bullet itu tersusun berdasarkan icon seperti ini misalnya. Ini saya buat ini. Ini kita blok ya misalnya. Nah kalau ini, nah ya, ini namanya bullet ya. Nah, di bawahnya kita pilih, bisa masih banyak sekali nih pilihannya. Change, define-nya bisa dicari, bisa diambil dari simbol ya. Di sini kita pilih mana, oh misalnya love misalnya, seperti ini. Oke, nah seperti ini ya, bisa seperti itu. Nah oke, sekarang kalau sudah di sini paham tentang bullet and numbering ya. Nah ini multi level list. Nah ini fungsinya ini kalau misalnya kita mau menata ya, jadi teks ditata dulu, nanti mana yang disesuaikan 1.1, 1.2, 1.3 ya, itu di misalnya kalau kita dalam membuat apa ya, daftar menu seperti itu ya. Nah susunannya jadi bisa ditata seperti itu. Nah, ini bisa ditata begini misalnya. Nah ininya udah gini, sudah terjadi begini, tinggal kita tentukan dulu, karena ini secara otomatis dia nggak tahu kemana yang
pokok atau yang subnya, kayak dia bilang nggak tahu kan ya. Maka itu diblok dulu. Nah, baru melakukan sama halnya. Nah, setelah terblok seperti ini ya, langsung aja klik increase seperti itu. Nah, caranya sama ya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini pengaturan yang berikutnya, yaitu pengaturan tentang tata penempatan teks ya. Di sini ada atau align text ya. Di sini terbagi menjadi 4 ya. Pertama yaitu yang dinamakan rata kiri, align text left. Terus ada center. Dan yang ketiga yaitu align text right, rata kanan. Dan yang keempat itu justify, kiri kanannya rata. Ya, maksudnya begini. Ini teks ini namanya rata kiri ya, kirinya rata tapi kanannya tidak rata, seperti itu. Atau kita kalau istilah ininya align text align ya, align. Nah, ini berarti kiri kanannya rata. Ini termasuk kategori justify ya. Jadi kalau misalnya saya mau rata kiri, klik ini ya. Terus kalau misalnya mau di tengah teksnya ini, nah kalau misalnya dia mau rata kanan, berarti kita klik yang align text right ini. Dan kalau mau semuanya rata kiri kanannya, kita klik justify ya. Jadi ini tergantung ya. Kalau misalnya dia mau tengah, umumnya itu judul ya. Judul kan biasanya di tengah ya. Kita buat sini di tengah misalnya judulnya. Misalnya judulnya saya buat sini Java misalnya. Nah, biasanya juga kalau ininya hurufnya itu enggak garis bawah ya. Misalnya ada garis bawah, garis bawah tebal ya di sini, terusnya jenis hurufnya misalnya kita rubah beda dengan yang lainnya. Nah, ini. Nah, ya. Biasanya judul ya yang tengah. Jadi tinggal di blok saja biasa ya, judulnya langsung tekan, misalnya tadinya awal di sini, klik saja center. Nah, seperti ini. Oke, sekarang apa yang ini dia color yang ini terkait dengan, nah ini. Jadi apa yang kita blok ya, ini sebenarnya highlight ya, sebenarnya sama seperti ini ya, highlight. Tapi nanti untuk fungsi yang ini lebih terkait kepada nantinya table dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, ini seperti highlight ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana langkah itu berikutnya, yaitu tentang menyisipkan picture ya, seperti itu. Menyisipkan picture. Nah, misalnya kita ambil dari clip art ya. Picture-nya kita ambil dari clip art. Ini saya nggak ada pasang clip artnya, misalnya di sini. Saya ambil gambar. Nah, misalnya saya ini masukkan koala. Nah, koala ya, gambar secara default dia tidak bisa ditata. Nah, nggak bisa ditata, tak kaku dia ya, nggak bisa digeserkan atau digerakkan. Ya, agar bisa digerakkan ya ke posisi tertentu, maka kita right click seperti ini, right click ya, atau tekan mouse sebelah kanan, pilih namanya wrap text. Wrap textnya pilih aja true ya, true. Di posisi nantinya itu bisa di antara teks seperti itu gambarnya ya. Nah, seperti ini. Nah, terus sudah seperti itu baru kita boleh dikecilkan atau tidak. Ini misalnya kalau mau kita kecilkan. Nah, misalnya posisi si koala ini ada di tengah teks, di antara teksnya. Tinggal ini masukkan di antara teks ini. Nah, kalau sudah diatur seperti ini dia bisa ya, bisa seperti itu. Nah, ya, jadi posisinya bisa ada di sini. Ini saya atur misalnya rata kiri. Ini rata kiri saya pilih. Nah, ya seperti itu. Ini bisa diatur seperti ini. Atau misalnya dia mau di bagian atas. Nah,
Oke ya, kita sekarang masuk ke dalam tahapan workshop ya, latihan seperti ini. Ada teks seperti ini ya. Ya, nanti kita akan rubah tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi komputer perkantorannya itu ada di tengah ya. Pemakaian komputer nanti ada yang A, B ya, kerugiannya seperti itu. Ada kerugiannya A dan B. Bagaimana? Ada teks ya, seperti ini kita atur nanti seperti apa yang diinginkan di sini. Ya, atau dokumen yang tampilannya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita langkah pertama yaitu kan komputer perkantorannya. Ini kan judul. Ini kita blok ya. Tekan huruf tekan bukan huruf tapi tekan bold ya. Tengah posisinya center. Ya, komputer perkantoran. Oke, sudah. Sekarang yang berikutnya itu pemakaian komputer sampai antara lain ini mengandung unsur numbering A ya. Ya, di sini kita blok. Sini seperti ini. Kita tentukan dulu tebal di sini ya. Setelah itu klik numbering A. Ini kita geser ya, atur pos indennya disesuaikan lagi ya, seperti ini. Dan berikutnya yaitu kita pilih dulu nih apa yang B nya di sini, karena kalau nggak salah ada B, kerugiannya antara lain ya, seperti itu. Nah, di sini kita blok di sini ya, seperti itu. Terus kita tekan lagi B bold ya. Pilih lagi ini sama ya, biarkan sini masih A, tapi di sini nanti pilih lagi seperti ini, pilih set numbering value. Nah, ini kita ubah menjadi B. Nah ya, ini tinggal kita atur ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, dengan manfaat ini semuanya merupakan balet ya. Nah, ini kita cukup klik seperti ini ya, lalu kita pilih. Nah ya, otomatis dia di dalam sini pas ya. Karena ini ada A di sininya, berarti di sininya sub, namanya seperti itu pengerjaannya. Oke, berikutnya banyak officer. Nah, sampai mana kita cek di sini ya, sampai di sini misalnya ya. Di sini juga kita blok lagi ya, sampai sini ya. Kita pilih lagi nih, tinggal kita pilih maunya jenisnya apa ya. Nah ya, udah otomatis seperti itu. Jadi dia akan mengikuti karena sudah ada subnya di sini B ya, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dia itu langsung otomatis masuk ke dalamnya sebagai increase-nya atas subdomainnya, seperti itu. Bukan subdomain, submenu ya. Nah, sekarang yang berikutnya kita lihat di sini perhitungan numerik komputer sangat teliti. Nah, seperti itu. Ini kita blok saja ya. Kita pilih lagi, pilih balet sini, misalnya saya pilih ini. Nah, seperti ini ya. Ini masih datar nih, rata. Nah, bagaimana supaya masuk ya? Kita masuk aja di sini. Bisa dengan increase ya. Tapi kalau saya lebih atur ini aja. Di sini kita tata dengan mengatur left indent dan first indent seperti itu. Nah, ya seperti itu. Ini jadi ya. Nah, sama. Kalau ini masuk ke dalam, kalau apa mau dimasukkan ke dalam ya tinggal menggunakan yang tadi ya. Ini misalnya kalau mau lebih masuk ke dalam bisa langsung secara singkatnya begini. Nah, seperti ini langsung aja di increase. Nah, kalau misalnya pas di sini, kalau mau masuk ke dalam lagi ini tinggal diatur. Disesuaikan aja mau lebih mana masuk ke dalamnya. Nah ya, seperti ini. Jadi pengaturan first indent dan left indent ini sangat penting ya dalam pengaturan balet and numbering. Tinggal disesuaikan masuknya lebih mau masuk ke dalam atau tidak, aturin di situ. Oke, workshop berikutnya yaitu bagaimana teks seperti ini ya akan dijadikan tampilan seperti ini ya. Nanti ada PO boxnya seperti ini ya. Oke, untuk gambarnya saya ambil dari sini saja. Ini saya
klik ya, terus klik copy seperti ini, lalu kita paste di sini. Paste, nah seperti ini ya. Nah ini kalau gambar yang sudah dipaste seperti ini, karena dia ininya sudah dalam kondisi terpilih ya, ininya sudah terpilih ininya. Jadi ini sudah bisa ditata seperti ini. Nah ya seperti itu. Ya sekarang permasalahannya, andai kata kita gambar yang baru lah, misalnya kita bikin di sini picture yang baru ya, saya pilih saja misalnya di sini penguin misalnya begitu. Nah ya penguin seperti ini ya. Nah sekarang si penguin ini misalnya kita atur dulu ya, gambarnya kita tata. Ini ada penampilan di sini penguin ya, di format ya, di format picture-nya kita atur. Nah misalnya saya ambil yang jenis melingkar seperti ini. Nah ya, tapi di sini dia belum bisa diatur posisinya di tengah atau di mana ya. Supaya bisa biasa right click ya. Jadi kalau pengaturan tampilan seperti ini ada di sini. Nah ya, ini ada di sini. Nah ya, misalnya seperti inilah ya, saya ambil terus right click, kita pilih wrap text, pilih true atau yang lainnya, true aja kita pilih supaya bisa diatur posisinya dimanapun. Ini kita perkecil ya, ini kita pilih di tengah. Nah seperti itu. Oke. Nah ini kalau kita lihat ya, teksnya ini di tengah ya, seperti itu. Nah sini mau di tengah, kita blok saja teksnya seperti ini, lalu kita pilih center. Nah seperti ini ya. Ini kalau kurang kecil kita kecilkan lagi aja. Nah seperti itu. Nah jadi pada saat saya klik objek ini atau image ini, maka di sini aktif format ya. Jadi kalau misalnya saya tidak, ya ini hilang otomatis. Kalau diklik, nah format. Jadi di sini di menu format ini kita atur apa yang kita mau format. Mungkin kita akan memberikan efek apa ya namanya, connection cahaya di sini, apa namanya ya, ya efek-efek itu yang maksudnya lebih kontras atau tidak seperti itu ya. Nah seperti ini. Atau juga misalnya artistik efeknya, misalnya mungkin dibikin seperti ini ya, agak pudar ya, seperti itu ya. Terus juga di sini ada picture border ya. Picture border tuh bordernya mau dikasih warna apa misalnya, atau kalau tidak not outline ya, outline-nya mau seperti apa. Nah biru seperti ini. Di sini juga ada picture effects ya, picture effect apakah mau dikasih glow atau mungkin di shadow ya, jenisnya boleh ya, seperti ini ya. Nah sekarang yang berikutnya, kalau saya mau menata ini ya, ini ada text box yang di sininya ada objek lagi ya di atasnya. Kita buat ini caranya begini, klik insert di sini ya, pilihnya save ya, ada save itu kan tadi ya, kita pilih save nya. Nah misalnya ini nih ya, nggak terlalu kecil, penting sama lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini dibuat seperti ini, kita tata. Nah kalau kita misalnya teksnya ini kita tarik ini, kalau misalnya mau lebih memanjang atau memendek ininya ya, add text. Nah, ini add text, baru kita ketik misalnya PO box, box. Ini kalau kita copy aja ini. Seperti ini, copy. Nah, ini kita paste. Nah seperti ini ya. Ini warnanya kita mau ganti boleh, warna jangan merah, putih misalnya, hitam. Ini masih dalam kondisi terblok arsir seperti ini. Nah, kalau tidak mau ganti, ini perlu diklik ya, warnanya bisa diganti, tapi dalam kondisi ini. Nah jangan posisinya seperti ini. Kalau seperti ini harus, kesimpulannya apabila saya mau mengganti warna atau mengganti hal yang lain ya, untuk teks yang ada pada objek, maka posisinya harus dalam kondisi pilih objeknya seperti ini ya, atau mungkin bisa diblok
Tapi kondisinya jangan ada pointer di sini. Kalau pointer di sini berarti harus blok ya. Tapi kalau misalnya mau dalam kondisi langsung tidak melalui blok ya, langsung aja pilih objek seperti ini ya, udah seperti ini. Nah, langsung kita bisa ganti warnanya seperti itu. Nah, atau dikasih juga efek teks yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ukurannya mungkin kita mau besarkan seperti ini. Efek teksnya bisa diganti-ganti di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, sama juga format di sini, maksudnya format objeknya ya. Di sini objeknya bisa diganti warna dasarnya apa. Nah, seperti ini ya, ini banyak sekali pilihannya. Nah, terus juga bisa kita atur posisinya di sini ya, untuk teksnya bisa diatur seperti ini. Jadi di format ini diatur untuk objeknya juga untuk teksnya ya. Nah, ini untuk yang sebelah kirinya ini untuk objeknya, misalnya saya mau ganti, nah seperti ini. Sedangkan yang sebelahnya ini untuk teksnya, jadi kalau misalnya teks fillnya mau diganti warna apa, nah seperti ini ya. Juga ada lagi beragam sini ya. Ini ada level emboss ya, silahkan dipilih saja jenis-jenisnya seperti apa. Oke, saya rasa sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.